Halo, selamat malam. Selamat malam untuk 10 juta ribu amen penonton kami yang ada di Lembata dan dimanapun. Kabupaten. Semoga sehat, semoga kuat, tetap cantik, tetap ganteng, Tetap semangat. Oke. Walaupun tidak berguna. Malam ini kita sudah kedatangan dua orang bintang tamu kehormatan kita luar biasa yang akan kita hadirkan di sini dalam perbincangan persaudaraan kita tentang toleransi beragama di di Lembata. Lembata. Oke, tidak menunggu lama, kita langsung panggil bintang tamu kita. bintang tamu kehormatan kita sambut dengan tepukan tangan yang meriah sekali. Oke, para bintang tamu silakan mengambil tempat yang telah disediakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 tertanda tangan. Selamat malam, Pak. Oke, waduh, sebuah kehormatan karena selamat malam. Malam kakak. Terima kasih banyak Sudah menghadiri undangan kami dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke, pertama-tama kami berterima kasih kepada kakak-kakak karena telah menghadiri undangan kami dan sudah datang di tempat kami walaupun suasananya masih begini-begini saja. Kita masih begini-begini Jo. Begitu. Mungkin Kita perkenalan dulu karena bisa karena perkenalkan kepada kami punya 10.000 juta amin penonton ini di segala planet dan segala benua. Oke, bisa dimulai dari kakak duluan atau Sama, kakak Sah. duluan sama sah. Pokoknya tersah. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama nama saya Rahmat, perwakilan dari MD Kahmi Lembata, Majelis Daerah Kahmi Lembata. MD itu majelis daerah. Ya, kepengurusannya itu kabupaten, provinsi, wilayah, dan DPP. Jadi kepengurusannya itu menyebar ke seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kami sendiri berdiri sejak tahun berapa ya kakak? Kalau di daerah Kabupaten Lembata itu sudah kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun yang lalu musyawarah daerahnya. Jadi kehadiran kami sini baru seumur jagung, tetapi alhamdulillah sudah cukup banyak berbaur, berbuat demi lewatana masyarakat Lembata. Terima kasih kakak perwakilan dari Kahmi. Oke, sekarang mungkin kakak perwakilan dari Pelita. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, mengawali perkenalan, nama saya Feldin Kelen, selaku Ketua Umum Pemuda Lintas Agama atau biasa disingkat Pelita, Kabupaten Lembata. Untuk wadah ini dia terbentuk bulan Mei tahun 2018. Mei 2018. Ya. Itu dia bertepatan dengan peristiwa nasional yakni peristiwa pemboman di Surabaya dan Sidoarjo waktu itu. Oh, begitu. Dan imbasnya sampai ke kita di sini juga. Iya, betul sekali. Dan sasaran itu kan rumah ibadah waktu itu. Iya, betul. Sehingga kita di Kabupaten Lembata turut merasakan itu, sehingga kita pemuda semua berkumpul lintas agama untuk menyuarakan bahwa walaupun di luar sana itu terjadi pertikaian antar agama, tetapi kita di Lembata itu satu. Iya, betul sekali. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kekerabatan yang luar biasa ini. Kalau kakak bergabung ke Kahmi itu alasannya apa? Yang pertama karena dia itu alumni HMI dan saya sendiri itu selama menjadi mahasiswa bagian dari kader himpunan mahasiswa Islam, sehingga sangat menarik tema pada malam hari toleransi beragama di Kabupaten Lembata. Ya, kita selama menjadi mahasiswa ada organisasi atau lembaga yang menghimpun teman-teman mahasiswa yang namanya Cipayung. Jadi Cipayung itu ada himpunan mahasiswa Islamnya, ada PMKRI-nya, ada perhimpunan mahasiswa Hindu Buddhanya. Jadi kita sudah terbiasa berbaur untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum. Wah, luar biasa.
Kalau sejauh ini kakak mereka pernah tidak alami kendala-kendala dalam toleransi beragama seperti begini? Khususnya di Kabupaten Khususnya di Lembata. Kabupaten mungkin. Lembata mungkin. Kalau untuk di Lembata ya biasa-biasa saja. Semua orang hidup berdampingan Iya. secara baik, akur. Kami sendiri dalam rangka menebar keakraban sebangsa dan setanah air ya. Contoh kasus ya kemarin awal mula COVID Oh iya. itu salah satu lembaga di daerah Kabupaten Lembata yang pertama kali menyemprotkan desinfektan, pembersihan hama dan virus jamur bakteri di rumah-rumah ibadah, di masjid, gereja. Kalau kami itu seluruh gereja di Kota Kabupaten Loleba Oh, di Kota Loleba. itu kami turut serta bersama alhamdulillah pastor, para romo, keuskupan terimanya sangat baik. Baik. Karena seperti yang kita lihat juga, kita orang Loleba ini memang Toleransinya, kekerabatannya antar beragamanya luar biasa, luar biasa sekali. sekali. Ya. Kalau untuk kakak dari Pelita, kan di dalam Pelita itu Di dalam sendiri kan ada Pelita beberapa agama tuh kakak. Iya, iya, betul. Itu kira-kira bentuk kegiatan toleransinya Toleransinya seperti seperti apa apa? saja sejauh ini? Jadi untuk kita di Pelita atau pemuda lintas agama ini, kita di Lembata itu kita masih terhimpun 4 agama. Minusnya apa? Buddha yang iya. belum masuk. Ah. Kalau kita yang lain sudah terhimpun di dalam untuk pemuda saja. Ah, Kita punya kegiatan itu untuk toleransi. Itu ada kita punya kegiatan poin pertama itu berkaitan dengan keagamaan. Dan keagamaan itu dia punya item ketiga itu adalah membudayakan nilai toleransi di kalangan orang muda di Kabupaten Lembata. oh iya. Berarti sasarannya orang muda Ya, begitu. sasarannya orang muda. Apa yang mau dibudayakan? Budaya itu adalah nilai-nilai toleransi lintas agama. Ambil contohnya, yakni setiap hari raya besar keagamaan, contohnya sekarang Natal nih, nah, itu berarti teman-teman dari Muslim itu turut serta juga ada di situ. Nah, mereka ada di mana? Mereka ada di sekitar gereja itu untuk membantu pihak keamanan dalam menjaga keamanan Iya, di benar, seputaran gereja. Itu pemandangan yang sudah biasa di kita di Loleba di sini. Untuk Kita di sudah Lembata bisa memang sudah buat dan itu kita jadikan budaya orang Iya. di Kabupaten Lembata. Oke. Kita berharap sekali itu tetap terjaga, terjaga. sampai Iya, iya. sampai generasi selamanya, amin. Karena itu suatu luar biasa kebanggaan sekali juga untuk kita orang Untuk Lembata. Iya, Karena benar. walaupun kita berbeda-beda tapi kita saling menjaga kerukunan Iya. gitu. Apalagi kita bicara soal agama kan sesuatu Sesuatu yang yang agak sensitif. sensitif sekali, tapi ternyata kita di Loleba ini menjadikan itu sebagai sesuatu yang menguatkan kita ya gitu. Ketika mungkin di luar sana persoalan agama dijadikan sekat atau pemisah di antara masyarakat, malah kita di Loleba kita menjadikan itu suatu kerukunan yang luar biasa sekali. Ikatan. Oke kakak, minta maaf saya mungkin bertanya sedikit terhadap kakak berdua. Tadi kita memang sudah sedikit menyentil tentang pendapat kakak mereka tentang Iya. toleransi beragama di Lembata ini. Tapi kami ingin menggali lebih dalam lagi dari persepsi kakak berdua. Sejauh ini seperti apa sebenarnya konkretisasi toleransi beragama yang ada di Lembata? Apakah mungkin dalam perjalanannya tuh sebenarnya ada juga hambatan-hambatan yang mungkin hampir membuat kita itu, tapi ya seperti apa pandangan pure dari kakak berdua? Mungkin dari kakak lebih dahulu. Kalau menurut saya sih di Lembata ini sulit, sangat sulit untuk terjadinya konflik horizontal begitu. sesama agama. Itu Karena- kakak yakin sekali akan itu? Ya, pengalaman lalu sekitar tahun 2004 atau 2005-an yang kasus roti hosti kan. Iya Ya, benar, pernah ada. Itu. Waktu itu sangat mencekam ini Lembata, Iya. hampir ke seluruh pelosok termasuk Benar, di Kedang. Saya pada saat itu ketua OSIS di SPP. Iya. Pada saat itu tuh mohon maaf, Abang. Penyelesaian pada saat itu bahkan keuskupan, romo, Iya. dewan paroki, stasi, bahkan MUI, MUI, NU itu agak sulit. Tapi diperkuat pada saat itu. Jadi
pemuda lintas agama itu sebenarnya sudah hadir semenjak tahun 2005 kasus roti host itu. Cuman mungkin dilegalkan mungkin pada zaman abang mereka. Oh ya. Jadi justru yang jaga gereja Wikomo ini orang Muslim loh. Pada kita beri tangan dulu. Yang jaga gereja Wikomo, sehingga kita takutnya pada situ jangan sampai terjadi propaganda Iya, dari pihak benar luar. sekali. Termasuk yang dari Kedang, dari Kelikur itu jaga ini gereja. Ya. Pada saat itu peserta kornya tiap hari Minggu itu hanya SPP. Kan saya yang antar rombongannya masuk. Gitu. Jadi di Lembata ini karena mungkin sisi budaya itu seperti itu, atau faktor yang paling dominan itu adalah faktor genetik. Oh begitu. Ya, karena orang Lama Holot ini kan punya nilai historis. Ya, hampir seluruh Lama Holot ini ya pada dasarnya satu keturunan menurut pandangan orang Lama Holot, sehingga apalagi dengan faktor budaya kawin mawin, ada keluarga Muslim, kemudian ada adik kakak sepupunya yang menikah dengan orang Katolik, bahkan sebaliknya, sehingga riak-riak konflik seperti itu mungkin agak kecil kemungkinan bisa terjadi. Sehingga tugas kita selaku generasi bagaimana kekuatan itu yang ada mampu dipertahankan, tidak mudah terpengaruhi dan terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan luar yang masuk merusak tali persaudaraan yang ada. Mungkin demikian. Oke. Terima kasih untuk pendapatnya, Kakak, luar biasa sekali. Kalau untuk Kakak dari Pelita, Untuk konflik di Lembata itu susah benar, terjadi. berarti sepaham benar ya, Ya, bahwa kita di Lembata untuk konflik memang berurusan dengan keagamaan. Susah. Puji Aman, Tuhan ya? kita pasti aman. tidak sampai ke titik itu. Amin. Mudah-mudahan, amin. Ya. Karena pertimbangan kami begini. Heeh. Selain tadi kawin mengawin tadi itu, kita punya satu budaya yang namanya kearifan lokal. Ya. Iya. Iya. Betul. Kearifan lokal ini sudah membudaya. Contohnya kita punya kakak adik mereka di sebelah. Ada pembangunan masjid. Menjadi ketua panitianya itu adalah kita umat Katolik. Nah, ini adalah suatu budaya yang tentu kita harus pelihara, dan sedini mungkin kita harus kampanyekan kepada adik-adik kita untuk bisa mempertahankan ini. Jadikan kita punya wilayah ini cinta akan toleransi. Dan kemarin juga kita sudah deklarasi tentang desa contoh kerukunan itu sudah dideklarasikan oleh Pak. Kementerian Agama. Itu menjadi tolak ukur kita nanti ke depan. Sehingga media sosial ini menjadi penting, karena kemarin itu contoh konflik yang kemarin terjadi itu adalah di media sosial itu terkait ada isu-isu agama yang muncul di situ, tetapi berusaha untuk kita netralisasikan dengan diskusi-diskusi, dan juga kita libatkan FKUB. Konflik itu akhirnya Diredam. ya diredam. Oh begitu. Konflik itu asalnya dari orang muda. Wah. Jadi saya berharap bahwa saat ini kita sedang mengkampanyekan tentang bagaimana hidup toleransi. Oh iya. Terlebih di kalangan kaum muda, Kakak ya. Ya, kaum muda itu sensitif sekali. Iya benar. iya memang lagi marak kok untuk kaum muda tuh sensitif sekali. Bagaimana upaya dari kakak mereka agar Toleransi ini Toleransi tetap tetap- mewabah di Ah. misal mungkin ada contoh-contoh konkret tentang upaya melanggengkan Melanggeng, toleransi Kabupaten Lembata ini. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan. kakak mereka bisa ceritakan sedikit. Banyak coba ya. Ceritakan. Jangan sedikit, banyak please. Berbagi. Kalau untuk kami sendiri sih, toleransi nyata kemarin itu mulai dari COVID, beralih ke erupsi, kemudian tsunami di Palu, itu kan bergandengan tangan dengan seluruh pemeluk agama di Kota Luleba, Kabupaten Lembata pada umumnya, untuk sama-sama memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palu, ada di Ilape, baik itu banjir bandang dan erupsi Ilelotolok. Nah, kemudian sangat menarik juga kemarin turnamen yang Mbak ya, yang lintas agama itu antara pemuda Katolik dengan remaja masjid sekota Oh begitu, Lembang. ada turnamen juga. Turnamen apa tuh Kakak? Bola kaki. Pelita Cup. Oh Pelita Cup. Oh iya pernah ada dengar kemarin Ya, Pelita Cup. jadi saya rasa
mungkin hanya hal-hal kecil demikian yang Tapi punya efek besar sekali tuh Ya. untuk kita. mm, cuman kan yang menjadi beban bagi kita semua, Bang, adalah menjaga apa yang sudah terpelihara. Iya, betul. Karena pengalaman baru-baru kemarin itu kan Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan apresiasi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi mendapat skor tertinggi dari penilaian beberapa provinsi yang nilai toleransinya yang tertinggi, terbaik. Jadi Papua 80,7 kalau tidak salah, NTT itu 81, Sulawesi Utara 70-an. Jadi NTT menjadi salah satu provinsi yang terbaik toleransinya. Luar biasa sekali. Cuman kan dari nilai akumulasi yang ada ya sebenarnya sih kenapa Lembata ya tidak menjadi terdepan? Oh begitu. Karena pengalaman mulai dari tahun 96 sampai 99 kan Pulau Flores pernah ribut tentang SARA di Labuan Bajo dan Larantuka. Kemudian Pulau Timur juga ribut di Kupang kan, pembakaran sampai dengan perusakan masjid apa di Kampung Solor. Kemudian di Alor juga sama, pernah ribut baru-baru tahun kemarin. Lembata yang belum pernah. Ada upaya untuk itu oleh orang-orang luar tapi berhasil diredam oleh orang-orang Lembata sendiri. Nah inilah yang menjadi PR buat kita, bagaimana sama-sama bergandengan tangan untuk menjaga kenyamanan, keakraban dan persaudaraan yang ada. Mudah-mudahan kedepannya ya mungkin lebih banyak lagi Bang ya. Iya. Oke, terima kasih Kakak. Dari kakak. Dari kakak ke kakak. Kemudian ke saya ke kakak lagi. Oke, silakan. Ya baik. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan toleransi itu untuk di kalangan orang muda itu banyak sekali. Iya. Sudah sangat banyak yang kita buat. Mulai dari awal dari 2015 mungkin ya, aksi 1000 lilin itu mengenang peristiwa pemboman rumah ibadah waktu itu. Ketika ada perayaan-perayaan hari besar keagamaan, kita juga turut serta di situ. Lalu kegiatan-kegiatan lain, kita menyongsong hari raya besar juga, kita bakti sosial di rumah-rumah ibadah. Semisal kemarin yang pernah kita lakukan itu menyongsong perayaan Natal, kita pemuda lintas agama bakti di gereja. Nah ini juga salah satu contoh bagaimana kita mau kampanyekan secara tidak langsung kepada banyak orang bahwa Lembata itu memang toleransinya kental sekali. Sehingga kita perlu jaga. Kita perlu jaga. Jadi apapun yang terjadi mesti toleransi itu kita depankan. Iya, benar sekali. Karena seindahnya sebuah taman itu mestinya ada begitu banyak bunga ya. Betul sekali. Kalau hanya satu bunga saja tidak indah. Iya benar. Mesti banyak bunga di dalam. Harus banyak bunganya Bang. Itu baru dinamakan taman itu indah. Iya betul sekali. Begitupun Semakin dengan banyak bunga, tamannya semakin indah. Quotes of the day. Dan memang itu suatu yang nyata di sini ya, memang benar itu terjadi di sini. Bentuk toleransi. Kita memang sebenarnya mendobrak perbedaan yang ada. Kakak saya punya satu pertanyaan terakhir sebelum memang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Sumpah deh. Saya mau tanya begini, minta maaf sekali Kakak. Ini bukan doa, ini bukan harapan, tetapi lebih kepada saya ingin menggali dari Kakak berdua nih. Seandainya mungkin suatu ketika kita tidak mengharapkan ini, tetapi bila mana kita berada di dekat dengan sebuah perpecahan mungkin. Karena kita memang we never know ini ke depan seperti apa, tapi kita tidak pernah mendoakan ini, tetapi saya ingin tahu kita mencegah begitu untuk mencegah. Kira-kira apa yang harus kita buat kira-kira ketika suatu saat kita berada dekat sekali dengan perpecahan itu? Kalau berkaitan dengan kasus hal-hal seperti ini ya kami mau udah pengalaman. Oh begitu beberapa kali semenjak awal mula COVID muncul sampai dengan ada oknum-oknum yang mencoba menghancurkan perpecahan di beberapa tahun terakhir di Lembata. Nah berangkat dari itu pertama awal mula COVID
seluruh gereja dan masjid kan dilarang untuk Iya, benar, beribadah. benar. Pernah insiden terjadi di Masjid Agung Wangatoa. Mm-mm. Itu salah satu Iya. memasuki masjid menggunakan sepatu. Oh, Nah itu kan begitu. sangat dilarang keras Iya. oleh agama Islam. Cuman karena nilai toleransi dan persaudaraan kita itu untuk mencegah perpecahan, sehingga penyelesaiannya persuasif aja. Wah. Ya gitu. Jadi Merinding imam-imam saya. masjid dikumpulkan, kami mengisi antor, dipanggillah ketua MUI, NU, Muhammadiyah, didiskusikan. Secara baik, Ya. secara kekeluargaan. Nah, difasilitasi juga oleh Kapolres, Koramil. Kita selesaikan itu. Dan seandainya kemarin itu seperti apa yang diberitakan oleh media-media yang sangat ekstrim menjas salah satu agama di bangsa ini, bahwa teroris, Iya, ISIS, di Lembata mohon maaf tidak ada itu. Iya, benar. Kita tepuk tangan sekali lagi. Tidak ada itu. Karena sebetulnya kalau dalam agama Islam, makna toleransi secara etimologinya yang gitu. Tolerare bahasa Latin ya menahan diri dan sabar. Secara bahasa ya kemampuan kita menahan diri ketika ada yang berbeda dengan kita, ya kita menahan diri aja untuk mencegah perpecahan yang ada. Kalau sepanjang semua kita ini di Lembata mampu menjalankan itu, ya insya Allah Lembata aman-aman saja. Ya saya takutnya kan Amin. begini, Ya. kepentingan-kepentingan luar yang dititip di generasi-generasi kita inilah yang menghancurkan persaudaraan yang ada. Iya. Sepanjang kalau kita lemah holot warga NTT, kita aman-aman aja karena kawin-mawinnya ya biasa. Nah sehingga melalui pelita, mungkin kami teman-teman yang di Muslim, marilah pulang dan kembali mengajak seluruh keluarga lingkungan kita masing-masing untuk menjaga keakraban yang ada. Kita harus jadikan Lembata ini contoh. Ini bukan daerah yang mudah. Iya, mudah pecah dan mudah diprovokasi tidak. Oke. Mungkin Luar biasa demikian. sekali. Terima kasih banyak Kakak. Baik, jadi untuk kita bisa seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa kita bagaimana untuk bisa menyaring ketika ada perpecahan itu dekat dengan kita ya. Ya. Kita punya beberapa media yang bisa menyaring ke sana, dan juga punya begitu banyak instansi yang bisa menyadap hal-hal ini. Iya. Tapi yang terpenting dari kita adalah bahwa ini ke media sosial ini perlu kita waspada betul. Iya, benar. Di media sosial. Sekali sosial media. Karena sebisa apapun yang kita lakukan, tetapi kalau orang buat lewat media sosial tetap Iya, perpecahan benar. itu pasti akan terjadi. Heeh. Dan hal ini kita sudah lakukan audiens dengan Kominfo juga kita Kominfo, sudah iya. lakukan Heeh. audiens untuk bagaimana cara kita menjaga ini kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan masuk lewat media sosial. Dan juga ke kejaksaan juga kita sudah lakukan sosialisasi bagaimana hal ini bisa terjadi. Kita sudah sampai kepada Polres. Oh begitu. Kita sudah Heeh. mediasi untuk sampaikan hal-hal ini yang Iya. seperti yang kita waspadakan ini. Oke. Dan sudah disiapkan tim-tim khusus untuk menyadap hal ini. Nah, jadi hemat saya bahwa untuk perpecahan itu terjadi, bagi saya tidak. Tidak. Oke, tidak. wah. Tidak. Kita aminkan. Aminkan. Itu. Di Lembata tidak akan ada perpecahan atas nama agama. ya. Sama agama. Ya, karena memang kita semua satu lama holot. Kita semua bersaudara. bersaudara, baik semua yang satu ikatan. Muslim, Yang baik yang Katolik, kita semua orang Leban nih. Orang Leban. Kita udah Leban nih, Bos. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kakak. Bagi saudara-saudara umat Katolik di Kabupaten Lembata, kami dari Korps Alumni HMI Kabupaten Lembata ingin mengucapkan semoga apa yang teman-teman jalankan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing itu bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, Amin. terima kasih. Terima kasih banyak, Kakak, untuk pesannya. Oke, jadi setelah pesan luar biasanya dari Kakak yang mewakili saudara-saudara yang beragama Muslim, sekarang kita minta Kakak pesan persaudaraan nih untuk
saudara kita yang beragama Muslim di Kabupaten Lembata dan juga di mana Di mana saja saja. di Indonesia kita tercinta ini. Oke, silakan kakak. Saudara-saudaraku, teman-teman umat Muslim di mana saja berada, marilah kita secara bersama-sama menjaga persaudaraan yang sudah terwaris oleh leluhur kita di tanah ini untuk tetap menjadikan toleransi sebagai budaya kita di Lembata. Dan untuk teman-teman pemuda, salam persaudaraan. Keren. Oke. Terima kasih untuk kakak berdua untuk pesan persaudaraannya, baik dari kakak yang mewakili saudara beragama Muslim dan kakak dari agama Katolik. Oke teman-teman, jadi untuk perbincangan luar biasa kita malam ini, kita menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama bahwa kita orang Lembata itu dari dulu kita selalu bisa menjaga tali persaudaraan antar agama. Jadi kita harus tetap menjaga apa yang sudah mendarah daging nih dengan kita orang Lembata nih. Mari kita sama-sama menjaga kerukunan yang sudah dibangun sejak dahulu, kemudian dipelihara dan dipertegas kembali nih oleh kakak-kakak kita yang sangat terhormat ini. Kiranya kita sebagai kaum muda bisa mendukung dan ikut serta berpartisipasi dalam menyuburkan benih toleransi yang ada di Kabupaten Lembata. Bukan saja untuk saat ini, tetapi juga untuk masa mendatang, untuk anak dan cucu kita. Oke. Mungkin kesimpulan yang kedua terkait dengan media sosial akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Langsung dari studio, live dari RCTI. Oke. Ini menyangkut dengan sosial media ya. Ini pesan kedua untuk teman-teman semua berkaitan dengan sosial media. Sekarang ini sedang maraknya nih sosial media nih, anak kecil juga sudah tahu menggunakan sosial media. Jadi untuk menuangkan segala sesuatu ke dalam sosial media tuh bisa Perlu dipilah-pilahkan. disaring, Perlu disaring agar ya. hanya hal-hal penting saja. Demikianlah obrolan persaudaraan kita malam ini. Terima kasih sekali kakak berdua untuk waktunya dan ilmunya yang luar biasa sekali. Kiranya kami punya 10.000 amin juta penonton ini bisa semakin diperkaya lagi terkait dengan toleransi keberagaman agama yang dipersatu padukan di Lembata ini. Oke, jadi demikianlah obrolan kita malam ini. Terima kasih banyak, dan Kakak, untuk teman-teman sekalian jangan lupa tetap jaga toleransi beragama di Kabupaten Lembata ini dan like, comment, share, and subscribe. Oke. Terima kasih banyak. Salam persaudaraan. Oke. 3, 2, 1 and close the door.